Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Halo semuanya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Nilu Putrayu Pujianti absen 4, Cindy Putri Agustin absen 9, Nimadia Tika Krisanti absen 11, Nikoma Tridewi absen 16, Gede Janda Pandi Astawan absen 21, dan Niwayan Diarigita Cahyani absen 29. Di sini, kami akan memaparkan pembahasan soal program linear metode simplex. Nah, sebelum itu, tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niwayan Dewinta Ayuni SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membacakan soal nomor 1. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah, dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Nah, jadi ini menyatakan fungsi kendala, di mana seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda, tetapi dengan pengeluaran sebatas 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung sebesar 500.000 dan sepeda balap sebesar 600.000, maka berapa keuntungan maksimum yang akan diterima oleh pedagang? Jadi ini menyatakan fungsi tujuan, yaitu keuntungan maksimum yang diterima oleh pedagang. Pembahasannya, yang pertama-tama, kita buatkan tabel fungsi kendala atau batasannya. Kita jadikan jenis sepeda menjadi variabel. Kita asumsikan sepeda gunung adalah X dan sepeda balap adalah Y. Untuk memudahkan membuat fungsi kendala, kita buatkan tabel seperti ini. Nah, untuk kolom pertama, kita isikan dengan jenis sepeda, yaitu sepeda gunung dan sepeda balap. Kemudian, untuk kolom kedua, kita isikan dengan unit. 1 unit sepeda gunung dan 1 unit sepeda balap dengan batasan sebesar 25 unit. Kemudian, untuk kolom ketiga kita isikan dengan harga. 1 sepeda gunung harganya sebesar 1.500.000 dan 1 sepeda balap harganya sebesar 20 juta dengan batasan sebesar 42 juta. Kemudian, kita akan menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Yang pertama yaitu fungsi kendala. Fungsi kendala dapat kita tentukan berdasarkan tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Fungsi kendala X plus Y kurang dari 25, di mana X sama dengan 1.500.000X plus Y sebesar 2 juta Y kurang dari 42 juta. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Mengapa Y dan X harus lebih dari 0? Itu dikarenakan X dan Y diasumsikan sebagai jumlah sepeda. Jadi tidak mungkin jumlah sepeda kurang dari 0. Yang kedua adalah fungsi tujuan. Keuntungan sepeda gunung atau X adalah 500.000 dan keuntungan sepeda balap atau Y adalah 600.000. Jadi, kita sudah menentukan fungsi tujuannya. Misalnya, di mana Z sama dengan 500X plus 600Y. Di mana Z tersebut yang harus kita maksimumkan. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kita akan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel flag atau variabel bantu. Untuk persamaan pertama, X plus Y kurang dari 25. Tambahkan variabel bantu, misalnya kita gunakan R, jadi X plus Y plus R sama dengan 25. Kemudian, untuk persamaan yang kedua, 1500X plus 2000Y kurang dari 42.000. Menjadi 1500X plus 2000Y sama dengan 42.000. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, Z sama dengan 500X plus 600Y. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi min 500X min 600Y plus Z sama dengan 0. Untuk langkah yang kedua, kita bentuk suatu tabel atau matriks. Variabel X pada persamaan 1 adalah 1, pada persamaan 2 1500, dan pada persamaan 3 min 500. Variabel Y pada persamaan 1 1, persamaan 2 2000, dan persamaan 3 min 600. Untuk variabel R pada persamaan 1 1, dan persamaan 2 dan 3 adalah 0. Untuk variabel S, pada persamaan 1, 0, persamaan 2, 1, dan persamaan 3, 0. Untuk variabel Z, untuk persamaan 1 dan 2 sebesar 0, dan persamaan 3, 1. Hasilnya, untuk persamaan 1 adalah 25, untuk persamaan 2 adalah 42.000, dan untuk persamaan 3 adalah 0. Lanjut ke langkah 3A, jadi di langkah ini kita harus menemukan pivot kolom. Pivot kolom adalah kolom dengan baris terakhir yang mempunyai angka negatif paling besar. Nah, bisa kita lihat di tabel.
Nah, pada tabel Y, min 600.000 merupakan angka negatif yang paling besar. Jadi, kolom Y ini merupakan pivot kolom. Selanjutnya, langkah 3B, kita menemukan rasio. Rasio ini adalah hasil dibagi elemen pivot kolom. Nah, jadi kita lihat tabel yang sebelumnya. Nah, tabel hasil ini dibagi dengan tabel Y. Nah, jadi rasionya itu untuk baris yang pertama 25 dibagi 1 sama dengan 25, baris yang kedua 42.000 dibagi 2.000 sama dengan 21, dan baris yang nomor 3 0 dibagi min 600.000 sama dengan 0. Nah, langkah 3C kita menemukan pivot baris. Pivot baris adalah baris dengan rasio positif terkecil. Bisa kita lihat di baris nomor 2, angka 21 merupakan yang paling kecil. Kenapa bukan 0? Karena 0 itu ada di antara positif dan negatif. Jadi baris kedua ini merupakan pivot barisnya. Nah, dan langkah yang terakhir ada langkah 3D, yaitu temukan pivot element. Jadi pivot element ini merupakan perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris. Kita gabungkan tadi antara pivot kolom yang telah kita temukan dengan pivot baris yang telah kita temukan juga. Nah, jadi 2000 itu merupakan pivot element. Di sini saya akan menjelaskan langkah 4, yang dimana kita akan melakukan transformasi baris, pivot elemen dijadikan 1. Pada tahap 4A ini, kita akan mengubah pivot elemen kita menjadi 1, yang dimana pivot elemen kita adalah 2000, dimana kita mengubah pivot elemen kita sebesar 2000 menjadi 1 agar dapat dijadikan sebuah acuan. Untuk mengubah pivot elemen, kita dapat menggunakan cara mengalihkan dengan konstanta berapapun asalkan tidak 0, yaitu pada tahap ini kita menggunakan perkalian 1/2000 dengan transformasi R2 transformasi 1/2000 dikali R2. Maka satu baris akan dikalikan dengan 1/2000 tidak hanya pada pivot elemen. Masih dengan tabel yang sama yang akan kita transformasikan dengan R2 transformasi 1/2000 kali R2. Maka 1/2000 dikali 1500 menjadi 3/4, 1/2000 dikali 2000 menjadi 1, 1/2000 dikali 0 menjadi 0, 1/2000 dikali 1 menjadi 1/2000, 1/2000 dikali 0 menjadi 0, dan 1/2000 dikali 42.000 menjadi 21. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah 4B, yang dimana kita melakukan transformasi baris, pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Pada langkah 4B ini, 1 dan minus 500.000 kita akan jadikan 0 dengan cara mengalihkan dengan konstanta berapapun asalkan tidak 0. Lalu kita juga menggunakan cara menambahkan suatu baris dengan baris lainnya yang sudah dikalikan dengan konstanta tertentu. Dengan transformasi R1 transformasi R1 tambah minus 1 dikali R2, dan R3 transformasi R3 ditambah 600.000 dikali R2. Masih dengan tabel yang sama, pada baris pertama dan baris ketiga kita akan transformasikan dengan R1 transformasi R1 ditambah minus 1 dikali R2. Selanjutnya R3 transformasi R3 ditambah 600.000 dikali R2. Maka pada baris pertama R1 1 ditambah minus 1 dikali 3/4 menjadi 3/4, 1 ditambah minus 1 dikali 1 menjadi 1, 1 ditambah minus 1 dikali 0 menjadi 0, 0 ditambah minus 1 dikali 1/2000 menjadi 1/2000, 0 ditambah minus 1 dikali 0 menjadi 0, 25 ditambah minus 1 dikali 21 menjadi 21. Hal yang sama dilakukan pada kolom ketiga. Masih ada nilai variabel negatif, maka kita akan mengulangi langkah 3 dan 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Atika, yaitu mengulangi langkah 3 dan langkah 4.
Mengulangi langkah 3, yaitu kita cari pivot kolom, pivot baris, dan pivot elemen. Untuk mencari pivot kolom, kita cari kolom dengan baris terakhir yang paling negatif. Lihat dari tabel berikut, yang terakhir, yaitu paling negatif, yaitu min 50.000. Jadi, pivot kolom adalah kolom yang pertama. Untuk pivot baris, yaitu baris dengan rasio yang paling positif. Untuk pivot elemen adalah perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris adalah 1/4, yaitu pivot elemen. Untuk langkah keempat A, transformasi baris pivot elemen dijadikan 1. Tadi kita sudah mendapatkan pivot elemen yaitu 1/4 kita jadikan 1. Dengan rumus 4 dikali dengan R2. Dan kita hitung semua baris dari 1/4. Kita hitung 4 dikali dengan R2 yaitu 1/4 hasilnya 1. R dikali dengan R2 yaitu 0 sama dengan 0. 4 dikali dengan 1 hasilnya 4. 4 dikali dengan min 1/2000 hasilnya min per 500. 4 dikali dengan 0 hasilnya 0. 4 dikali dengan 4 hasilnya 16. Untuk langkah 4B yaitu transformasi pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Tadi sudah kita menghitung pivot elemennya dan barisannya. Untuk selanjutnya yaitu pivot kolom dijadikan 4 dan min 50.000 kita jadikan 0. Untuk 3/4 dan barisannya kita menggunakan rumus R1 plus min 3/4 dikali dengan R2. Di mana R1 yaitu 3/4 ditambah min 3/4 dikali dengan R2 yaitu 1 hasilnya yaitu 0. R1 yaitu 1 ditambah min 3/4 dikali dengan R2 yaitu 0 hasilnya yaitu 1. R1 yaitu 0 ditambah min 3/4 dikali dengan 4 hasilnya yaitu min 3. R1 1/2000 ditambah min 3/4 dikali dengan min 1/500 hasilnya 3/2000. R1 yaitu 0 ditambah min 3/4 dikali R2 yaitu 0 hasilnya 0. R1 yaitu 21 ditambah min 3/4 dikali dengan R2 yaitu 16 hasilnya yaitu 9. Nah, untuk pivot kolom yang min 50.000 dan barisannya kita menggunakan rumus R3 plus 50.000 dikali dengan R2. Di mana R3 yaitu min 50.000 ditambah 50.000 dikali dengan R2 yaitu 1, hasilnya yaitu 0. R3 yaitu 0 ditambah 50.000 dikali dengan R2 yaitu 0 hasilnya 0. R3 yaitu 0 ditambah 50.000 dikali dengan 4 hasilnya 200.000. R3 300 ditambah 50.000 dikali dengan min 1/500 hasilnya 200. R3 yaitu 1 ditambah 50.000 dikali dengan 0 hasilnya yaitu 1. R3 yaitu 12.600 ditambah 50.000 dikali dengan 16 hasilnya 13.400. Langkah 5, cek nilai variabel pada baris terakhir. Jika masih ada nilai variabel yang negatif, maka ulangi langkah 3 dan 4. Jika nilai variabel sudah positif, maka sudah optimal selesai. Nah, kita lihat variabel terakhir sudah semuanya positif. Nilai X dan Y baris terakhir sudah optimal. Jadi dapat disimpulkan X merupakan jumlah sepeda gunung yaitu 16, Y jumlah sepeda balap yaitu 9, Z adalah untung maksimum yaitu 13.400. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk soal kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 berbunyi, produsen sepatu membuat 2 model sepatu menggunakan 2 bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan bahan di gudang untuk barang pertama sebanyak
72 kg, dan untuk barang kedua sebanyak 64 kg. Nah, kemudian harga modal sepatu yang pertama adalah Rp500.000 dan harga modal sepatu yang kedua adalah Rp400.000. Lalu selesaikanlah model matematika tersebut menggunakan metode simplex. Nah, selanjutnya kita identifikasi apa saja yang terdapat di dalam soal. Yang pertama ada sepatu. Sepatu yang kita ketahui ada dua model di soal tadi. Yang pertama model pertama yang kita misalkan dengan X, dan model kedua kita misalkan dengan Y. Nah, selanjutnya ada bahan pertama. Untuk membuat sepatu model yang pertama membutuhkan 200 gram bahan pertama, dan untuk membuat sepatu model kedua membutuhkan 180 gram bahan pertama. Bahan pertama yang tersedia di gudang sebanyak 72 kg atau sama dengan 72.000 gram. Kemudian ada bahan kedua. Nah, untuk membuat model sepatu yang pertama membutuhkan 150 gram bahan kedua, dan untuk membuat sepatu model yang kedua membutuhkan 170 gram bahan kedua. Nah, untuk bahan kedua yang tersedia di gudang sebanyak 64 kg atau 64.000 gram. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Fungsi kendalanya adalah yang pertama 200x ditambah 180y kurang dari atau sama dengan 72.000. Kemudian 150x ditambah 170y kurang dari atau sama dengan 64.000. Kemudian x lebih dari 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya fungsi tujuannya adalah z sama dengan 500.000x ditambah 400.000y. Nah, langkah selanjutnya kita bisa membentuk suatu tabel. Nah, tapi sebelum kita membentuk suatu tabel, kita ubah dulu pertidaksamaan yang tadi menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantuan. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama menjadi 200x ditambah 180y ditambah r sama dengan 72.000. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua menjadi 150x ditambah 170y ditambah s sama dengan 64.000. Kemudian untuk fungsi tujuannya menjadi min 500.000x min 400.000y ditambah z sama dengan 0. Nah, jadilah tabel seperti yang ada di layar. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan pivot kolom, di mana pivot kolom itu adalah kolom dengan baris terakhir yang paling negatif. Nah, di sini kita dapat lihat baris terakhir yang paling negatif itu terletak pada kolom X. Jadi kolom X merupakan pivot kolomnya. Nah, langkah selanjutnya temukan rasionya. Rasio dapat kita peroleh dari kolom hasil dibagi elemen dari pivot kolom tadi. Nah, di sini kita bagi yang pertama 72.000 dibagi 200, hasilnya 360. Kemudian 64.000 dibagi 150, hasilnya 426,6. Kemudian 0 dibagi min 500.000 sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya temukan pivot baris. Pivot baris merupakan baris dengan rasio positif terkecil. Nah, di sini yang memiliki rasio positif terkecil adalah di baris pertama. Maka kita dapat tentukan pivot barisnya itu di baris pertama. Nah, kemudian kita tentukan pivot elemen. Pivot elemen merupakan perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris. Nah, tadi kan kita sudah menemukan pivot kolom dan pivot barisnya.
Nah, di sini perpotongannya terletak pada angka 100 di kolom X. Jadi 200 adalah pivot elemennya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait penyelesaian dari kasus nomor 2. Langsung saja langkah selanjutnya yakni langkah 4A. Lakukan transformasi baris atau pivot elemen dijadikan 1. Sebelumnya kita sudah menemukan pivot elemen yakni 200. Dan juga kita sudah menguningkan seluruh baris pertama. Kenapa? Karena nantinya kita akan melakukan transformasi ke seluruh elemen dari baris pertama. Kemudian, pivot elemen dijadikan 1. Kenapa harus 1? Karena nantinya ia akan digunakan sebagai acuan, serta pada akhirnya kita akan menentukan 1x sama dengan berapa. Lalu bagaimana cara untuk menjadikan pivot elemen sama dengan 1? Kita bisa memakai rumus. Baris pertama, transformasi 1/200 dikalikan dengan baris pertama. Nah, kita bisa mencobanya satu persatu. Coba satu persatu. 200 dikalikan dengan 1/200 sama dengan 1. Selanjutnya, 1/200 dikalikan dengan 180 sama dengan 180/200 atau bisa kita sederhanakan menjadi 9/10. 1/200 dikalikan dengan 1 sama dengan 1/200. 1/200 kita kalikan dengan 0 sama dengan 0. 1/200 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir, 1/200 dikalikan dengan 72.000 sama dengan 360. Nah, kita sudah melakukan transformasi yakni menjadikan pivot elemen sama dengan 1. Beralih ke langkah selanjutnya yakni langkah 4B. Lakukan transformasi baris atau pivot kolom dijadikan 0, selain dari pivot elemen. Nah, selain dari pivot elemen, yakni 150 dan min 500.000, kita jadikan 0. Dengan cara, untuk baris kedua yakni baris kedua transformasi, baris kedua ditambah kebalikan dari 150 yakni min 150 dikalikan dengan R1. Sedangkan untuk baris ketiga yakni baris ketiga transformasi, baris ketiga ditambah kebalikan dari min 500.000 yakni 500.000 dikalikan dengan R1 atau baris pertama. Kita bisa mencobanya satu persatu. Seperti ini. Untuk baris kedua. 150 ditambah min 150 dikalikan dengan 1 sama dengan 0. Yang selanjutnya, 170 ditambah min 150 dikalikan dengan 9/10, yakni 170 ditambah min 135 sama dengan 35. Berikutnya 0 ditambah min 150 dikalikan dengan 1/200 sama dengan 0 ditambah min 150/200 atau bisa kita sederhanakan menjadi min 3/4. Selanjutnya 1 ditambah dengan min 150 dikalikan dengan 0 ya sama dengan 1. Berikutnya 0 ditambah min 150 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Berikutnya 64.000 ditambah min 150 dikali dengan 360 sama dengan
64.000 ditambah min 54.000 sama dengan 10.000. Baris ketiga, min 500.000 ditambah 500.000 dikalikan dengan 1 sama dengan 0. Berikutnya, min 400.000 ditambah 500.000 dikalikan dengan 9/10 sama dengan min 400.000 ditambah 450 sama dengan 50.000. Selanjutnya, 0 ditambah 500.000 dikalikan dengan 1/200 sama dengan 0 ditambah 2.500 sama dengan 2.500. Berikutnya, 0 ditambah 50.000 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Berikutnya, 1 ditambah 500.000 dikalikan dengan 0 sama dengan 1. Dan yang terakhir, 0 ditambah 500.000 dikalikan dengan 360 sama dengan 180 juta. Nah, langkah selanjutnya yakni langkah 5. Cek nilai variabel pada baris terakhir. Jika masih ada nilai variabel yang negatif, ulangi langkah 3 dan 4. Jika nilai variabel sudah positif, maka sudah optimal, berarti sudah selesai. Kita cek baris terakhir dari kolom apakah sudah bernilai positif. Nah, sudah positif. Semua nilai X dan Y baris terakhir, berarti sudah optimal. Nah, langsung saja kita bisa menarik kesimpulan. X atau banyaknya modal 1 yang harus diproduksi jika ingin mendapat untung maksimum adalah 360. Y, banyaknya modal 2 yang harus diproduksi agar mendapat untung maksimum tidak ada atau perusahaan tidak memproduksi modal 2. S, sisa bahan 2, yakni 10.000 atau 10 kg. Dan yang terakhir Z, atau keuntungan maksimum yang didapat adalah 180 juta. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami terkait program linier metode simple. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Presentasi kali ini akan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.